Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Iti. Semacam candil ya gue ya. Oh, ya. Kurang launching. Oke, di sini aku masih ditemani oleh sahabat-sahabat aku, ada Niken dan ada Pipi. Seperti biasa ini Instagram mereka dan mereka ini adalah perempuan-perempuan hebat menurut aku. Niken ini berhasil turun 22 kilo. Dan Pipit berhasil turun 31 kilo. 1 kilo. Aku turun 26 kilo. Jangan dilihat dari kata banyak. Ya. Beda-beda, tingginya Betul, juga beda. betul. Maksudnya ini sebagai semangat gitu Ya, ya. betul. Semangat gitu. Kita tadinya pernah merasakan di mana titik kita adalah perempuan-perempuan obesitas gitu kayak. Berbahan. Aku ada asam urat. Kalau kamu Aku nggak ternyata kalau asam urat nggak pernah ngecek sih. nggak pernah ngecek Tapi ya? aku Tapi kaum bener, rebahan. Kak. Kaum rebahan bener. Kaum Bawaan kaum rebahan, makan, Jalan jauh awal itu dikit, kan parkir Wih. dikit. awal itu bener rebahan. review makanan. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, punya badan yang besar juga nggak masalah, tapi selama tidak mengganggu kesehatan atau tidak mengganggu kesehatan tuh banyak ya, nggak cuman kesehatan secara physically aja, tapi secara mental juga gitu. Apa yang aku rasakan waktu itu memang udah mulai mengganggu, udah ada cek lab asam uratnya udah tinggi, terus abis itu kolesterol udah mulai tinggi dan memang hormon aku juga udah semakin buruk gitu. Udah acak-acakan ya. Semakin kacau karena kan aku memang dari aku zaman kurus pun aku udah punya masalah hormon. Iya. Nah, iya ditambah lagi berat badan aku naik dan aku mau program anak ketiga gitu. Jadi kayak dokter kandungan aku juga nyaraninnya untuk PCO kayak aku itu harus nurunin berat badan. Kalau dulu Kak, ngerasa nggak sih kalau makan, kok gemuk banget, biarin aja sih gitu ya. Kayaknya Iya. gitu nggak sih? Oh, makanya jangan banyak-banyak. Kenapa sih orang lapar gitu ya? Kayaknya tuh kayaknya biarin aja badan-badan Badan gue gue, gitu ya. Iya, tapi kan maksudnya ya nggak ada salahnya. Tapi kan kita nih manusia tuh punya kayak titik balik gitu. Betul. Titik balik, kadang-kadang titik baliknya suka lucu. Kalau aku waktu itu titik baliknya adalah teman aku jualan baju. Ya, Mimo Label ada Yunita gitu. Jadi dia selalu mengirimkan baju-baju buat di-review sama aku dengan size spesial. Jadi aku dibikinin size khusus gitu demi aku bisa review gitu. Jadi digedein sama dia. Nah, satu saat dia udah gedein itu nggak muat. Dan aku protes sama dia. Ini lo kayaknya kalau lo bikin segini lo nggak bakalan laku. Lo harus bikin yang lebih gede lagi gitu. Gue bilang gitu. Karena kan dipakainya buat Katia. Iya. Nah, waktu itu awalnya dia ngikutin size aku, gedein sampai 3 kali gedein terakhir dan aku bilang ini masih kayak kurang gede. Akhirnya dia ngomong kayak gini ke aku. Bukan maksudnya menjatuhkan aku ngerti banget Yunita nih orangnya baik banget. Dia itu maksudnya baik, tapi dia bilang gini, Ti, kayaknya nggak ada salahnya elonya yang harus dikecilin. Karena baju yang gue buat itu udah gede banget gitu. Jadi kayaknya kalau elonya yang dikecilin lo akan lebih kece. Satu ya, masih satu orang belum terlalu didengar ya kan. Terus besok lagi ada lagi yang ngirimin daster loh ini. Kebayang ya daster ya udah. Gede biasanya. 120, Ih, 110 tuh udah gede banget. gede ya. banget daster loh ini. Terus udah gitu dia nanya lagi, gimana Katia dasternya? Daster kamu sih bagus, cuman kayaknya ukurannya terlalu kecil untuk ibu-ibu. Daster lagi yang disalahin. Nah, daster lagi yang disalahin. Tapi abis itu lama-lama gue mikir, ini kenapa gue nyalain orang terus ya? Terus udah gitu gue melihat satu postingan Wita. Jadi waktu itu gue sama Wita itu kita kenal udah lama banget tapi nggak sedekat itu. Terus gue lihat, loh kok Itu Wita lihatnya di Instagram apa? Instagram, loh kok Wita badannya sama badan gue sekarang. Pas gue lihat,
Gue langsung DM, Wit, lu ngapain? Bisa sampai begitu gitu. Terus dia bilang, iya gue ke dokter. Dia bilang, ke dokter. Apa namanya, ngatur makanan. Dia bilang gitu, ngatur makanan gitu. Terus habis itu gue telepon dijelasin semuanya gitu. Tapi lu lapar nggak gitu? Nggak ada, Ti, makan gue banyak banget gitu. Terus makannya apa aja, gue tanya ya. Wah, gue makan itu sehari 5-6 kali gitu. Terus nanti kalau misalkan gue kelaparan sama dokternya ditambahin lagi makannya gitu. Jadi nggak boleh kelaparan. Mikir tuh, pakai logika gitu. Kalau diet tapi nggak boleh kelaparan, gimana cara turun berat badannya gitu kan? Tapi nyatanya itu turun berat badan kan. Wita itu akhirnya udah oke. Sempat ngantri dokternya Wita, kan dokternya hits banget gitu. Ngantri gak dapet gitu kan. Terus ada teman gue juga ada dokter yang polanya juga seperti itu gitu. Sampai akhirnya ke dokter dan ternyata cocok gitu. Akhirnya diatur nutrisinya. Nah, ini kita kembali membahas soal diet ala Tia Ariestia. Apa sih diet ala Tia Ariestia? Mungkin aku tidak pernah membuat metode diet. Tidak sama sekali, karena apa yang aku jalankan berdasarkan panduan dokter. Kenapa namanya jadi diet ala Tia Ariestia? Sebenarnya bukan aku yang namain gitu. Ketika nih awal nih Pipit dan Niken nih ngikutin diet aku gitu. Bilangnya diet apa? Diet ala Tia Ariestia. Iya, diet kayak Tia aja, diet Tia. Nah, kayaknya mungkin karena banyak orang yang tahu aku dan orang tahu aku lagi ngejalanin diet, biar gampang dietnya Tia gitu ya kan. Jadi sebenarnya diet ala Tia Ariestia bukan metode diet yang aku buat, tidak sama sekali. Jadi aku pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi dan disesuaikan dengan apa yang aku lakukan dan gitu. Pola ini memang udah ada sebelum Katia ngejalanin. Ya, intinya sih defisit kalori lah seperti itu. Nah, di sini kayak Niken, kayak Pipit, kita semua menjalankan pola diet yang sama ya. Dengan porsi makanan yang beda-beda, jam makanan yang beda-beda. Mungkin di sini kita bantu ngejelasin deh, apa sih diet ala Tia Ariestia itu? Ditarik garis lurusnya aja kalau memang mau diambil positifnya, sok monggo. Di sini kita porsinya nggak mau kayak ngajari, mau menggurui atau mau terlihat pintar dan sebagainya. Di sini kita hanya bisa sharing berdasarkan pengalaman yang udah kita lakukan gitu. Aku turun 26 kilo, Niken 22 dan Mbak Pipit 31 kilo. Diambil yang baik-baiknya aja, kalau memang ada yang jeleknya ya jangan diikuti gitu. Di sini yang kita jalankan sebenarnya yang pertama adalah defisit kalori ya. Iya, defisit kalori disesuaikan. Aku mau kasih tahu, defisit kalori itu bukan berarti kita yang benar-benar langsung makannya sedikit banget. Jadi bertahap. Jadi kalau kayak awal itu pasti disesuaikan sama kebutuhannya gitu. Nah, makin lama kan badan kita kan menyesuaikan juga gitu, Kak. Iya, jadi kalau defisit kalori yang kita lakukan ini kan dipandu sama dokter. Jadi dibantu hitungannya oleh dokter dan disesuaikan dengan riwayat kesehatan kita gitu. Jadi kita datang ke dokter juga pasti semuanya dicek dulu. Kayak aku pun ngasih lab aku dulu karena memang ada goals khusus nih untuk asam urat itu gitu. Dan waktu itu juga aku kasih tahu aku nih kondisinya PCO, mau lanjut lagi program bayi tabung selanjutnya, harus makanan-makanan apa yang memang dari dokter kandungan aku disarankan untuk tidak dimakan, lalu dikombinasikan dengan dokter yang mengatur nutrisi aku gitu. Intinya itu satu, defisit kalori. Kalau memang kalian mau paling tepat, pergi ke dokter. Terus abis itu yang bisa diambil kesimpulan lagi mungkin dari jam makan. Iya, betul. Jam makan itu setiap orang beda-beda gitu kan aktivitasnya. Mau mulai dari jam 7 boleh, mau jam 8 boleh, jam 9 juga boleh. Nah. Jadi enaknya kita tuh makan jam berapa? Ya, jadi kita itu melakukan disiplin waktu makan. Jadi bisa dibagi beberapa waktu makan gitu. Kalau yang kita lakukan makannya jadi lebih sering. Kalau aku pertama kali ngelakuin pola hidup sehat ini makannya 5 kali. Aku 6 kali. 6 kali. Pipit? 5 kali. Kan kita juga ditanya dulu riwayatnya kan ya, aktivitas maksudnya bangunnya jam berapa? Aktivitasnya ngapain aja? Iya, tidurnya jam berapa? Mungkin kalau kerja kan ditambah lagi Iya. menunya gitu. Cuma kan kalau kayak aku Pipit kan ibu rumah tangga gitu. Untuk 5 kali dan 6 kali cukup. Iya. Bahkan ada juga yang 4 kali. Ada loh, ada. Tapi ada juga yang minta 3 kali gitu. Tapi kayaknya aku nggak ngerti ya kalau
dokter menyarankan atau enggak yang 3 kali. Tapi kalau yang 4 kali teman aku ada yang 4 kali gitu. Tapi kalau aku 5 kali waktu itu. Nah di 5 kali itu kita ditanya nih sama dokternya, pagi bangunnya jam berapa? Mau sarapan jam berapa? Dan aku tipe orang yang gak pernah sarapan. Jadi kalau dulu itu tuh aku selalu nge-skip sarapan dan langsung makan siang. Nah, kenapa bisa segede itu? Ya itu karena teh kemasan nih sehari bisa 5, terus kopi-kopi kekinian, belum lagi makanan-makanan ringan yang kelihatannya kecil tapi kalorinya tuh gede makan, gitu. Dan dulu tuh kita nggak pernah, kalau aku ya nggak pernah yang namanya kelaparan, masuk aja makanan terus. Aktif ya Bun? Aktif, mulutnya kayaknya jago gitu kayak nyam gitu ya kan, ada aja. Nah di sini dengan disiplin waktu makan itu tuh aku yang punya sakit mah itu jadi terbantu karena makan yang walaupun aku makannya sering banyak tapi kan nggak teratur. Jam makan besar aku mah makannya cemilan, pas lewat nasi padang aku berhenti aku makan gede gitu. Jadi kebalik ya, kadang-kadang waktunya makan malam malah nyemil, waktunya udah nggak makan malah kita makan malam. Bener, gitu kan ya. Ih jam 1 pagi bisa makan pesen nasi goreng tek-tek loh. Karena Katia kan tidurnya kan polanya juga nggak teratur. Iya, kalau aku tuh tidurnya memang tipe yang pagi. Tidur itu juga ngaruh. Banget. Jadi ini disiplin waktu makan. Kalau kalian ingin mencoba mengatur disiplin waktu makan, sesuaikan. Jadi jangan ikutin waktu makan kita. Kalau aku kan makan pagi jam 9, makan siang jam 12, makan cemilan sore jam setengah 4, makan malam jam 7, cemilan malam ada lagi jam 9. Tapi dengan catatan memang bangun tidur aku nggak terlalu pagi. Mungkin kalau misalkan yang dari subuh bangun, terus habis itu langsung tadarusan dan nggak tidur lagi, sarapannya harus lebih pagi lagi gitu. Mungkin kalau yang tidur malamnya jam 8, kalau makan malamnya kalau cemilan malam jam 9 kan ribet, udah tidur bangun lagi terus cemilan malam yang kayak gitu. Jadi benar-benar harus disesuaikan dengan kehidupan kalian juga. Itu dia tadi, setelah defisit kalori ada disiplin waktu makan. Terus yang ketiga yang kita lakukan adalah jalan 45 menit. Nah, jalan 45 menit. Sebenarnya nggak 45 menit sih, 60 menit. 30 sampai 60. Ya. Jadi 30 maksimalnya di 60. Ya. Tapi diambil tengahnya 45 menit tuh lebih maksudnya oke. Yang paling oke ya di 45 menit. Tapi aku jalanin jalan 45 menit tuh hanya di 1 bulan pertama sih. Setelah itu 60 menit. Ada beberapa case kayak kita yang overweight dan obesitas memang disarankannya jalan dulu gitu. Bukan berarti kita nggak boleh olahraga gitu. Nah sekarang pada saat maintenance justru kita disarankan untuk olahraga. Kita udah maintenance ya, ideal. Jadi udah boleh olahraga seminggu itu di mix, boleh olahraganya 3 kali, jalan kakinya 40 menit. Bukan berarti kalau maintenance udah nggak jalan 40 menit, baiknya jalan. Tetap. Di masa maintenance ini kita tuh udah lebih santai gitu. Ada bolongnya, cuman diusahakan sebisa mungkin jalan 45 menit tetap, karena ketika kita bolong dan kita udah membentuk satu kebiasaan baru yang menurut aku kebiasaan jalan 45 menit ini bukan kebiasaan yang buruk loh, kebiasaan yang bagus loh. Setelah jalan 45 menit, selanjutnya adalah makan makanan yang no minyak, no gula, no tepung, no santan. Enggak selama-lamanya juga, balik lagi ya. Enggak makan makanan itu gitu. Kayak sekarang di masa maintenance itu, di masa maintenance kemarin 1 bulan, aku boleh di Sabtu Minggu 1 kali makan bebas. Iya, Sama ya. Intinya adalah aku merubah habit buruk aku sebelum ngejalanin pola hidup sehat menjadi habit yang baru. Makan di jam makan yang tepat. Terus udah gitu juga biasa dengan makanan yang secukupnya. Kita sudah merubah pola hidup kita yang dulu ke pola hidup yang baru. Jadi intinya pola hidup kita yang kita ubah, mindset kita. Nah setelah kita sudah berhasil seperti ini, ya balik lagi ke diri kita. Apakah kita mau melanjutkan terus dengan pola hidup yang udah enak ini, dengan disesuaikan bisa makan apa aja secukupnya, nggak berlebihan, atau kita merusak pola hidup kita yang sudah kita buat ini selama beberapa waktu belakangan dan kembali ke yang lama, dan akhirnya kita pasti akan dapetin lagi tuh berat badan kita gitu. Jadi intinya nggak ada yang abadi ya. Betul. Nggak ada yang abadi, semua balik lagi ke diri kita gitu. Hidup tuh pilihan, kalian mau pilih kemana. Kalau udah seperti kita mau ngapa-ngapain aja udah enak, mau olahraga lagi bisa, ya kan?
mau aku taekwondo lagi bisa. Mungkin ibu-ibu di rumah mau ada yang yoga, Mau sepedahan. pipit, Temen banget sepeda. Kembali lagi Iya, bersepeda. sepedahannya yang harganya 300 juta ya. Kalau nggak salah. Memang proses penurunan berat badan itu nggak selamanya. Ketika udah goals, berat badannya udah ideal, tinggal di-maintain seperti apa gitu. Ya, jadi itu sedikit penjelasan mengenai diet ala Tia Ariestia yang sebenarnya bisa jadi diet ala Niken, bisa jadi diet ala Pipit, atau mungkin di luar sana ada Mega di Semarang. Ala Mega, diet ala Diet ala Mega, diet ala Resti, atau teman-teman mungkin ada yang namanya Dini, diet ala Dini, diet ala Wita, dan diet ala siapa aja. Diet ala Fahmi, banyak semuanya. Jadi intinya ya kita ambil saja yang baik-baiknya. Terus kalau misalkan kalian mau mencoba, kalian cocok, silakan jalanin. Yang utama itu kalau misalkan paling bagus adalah pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian gitu. Waktunya kita pamit, mudah-mudahan sedikit menjelaskan dan bisa sedikit diambil manfaatnya, dibuang yang buruk-buruknya. Dan kalau memang banyak kesalahan, karena kita memang penuh dengan kesalahan, bukan orang-orang yang pinter yang mau mencoba menggurui atau mau ngajarin. Kita di sini porsinya hanya sharing pengalaman kita. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.